Kaum Muda Papua Nugini deklarasi dukung kemerdekaan Papua Barat. Melansir dari suara.com, kaum muda Provinsi Dataran Tinggi Selatan Papua Nugini mendeklarasikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Papua Barat lepas dari Indonesia. Dalam siaran pers yang diterima suara.com, Senin 9 Agustus 2021, generasi muda di Provinsi Dataran Tinggi Selatan (PNG) mendeklarasikan mereka siap mendukung kemerdekaan Papua Barat. Pada 8 Agustus 2021, para pemuda provinsi tersebut berikrar siap berdiri bersama semua orang asli Papua berjuang untuk kemerdekaan. Mereka percaya bahwa orang Papua Barat adalah satu bangsa dan satu leluhur, dan kami tidak bisa dipisahkan oleh alasan apapun, jelas di Southern England PNG dalam siaran pers. Dalam siaran pers tersebut juga menjelaskan bahwa para generasi muda Papua Nugini memahami warga Papua Barat adalah satu bangsa. Dengan dasar ini, maka mereka minta Indonesia harus tinggalkan Papua Barat dan memberikan hak kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat. Jelasnya, para generasi muda Papua Nugini juga menuding Indonesia membunuh dan menangkap serta menyiksa warga asli Papua. Maka kami orang asli Papua di PNG tidak akan duduk diam, melainkan kami akan bangkit dan mendukung perjuangan saudara-saudari kami di Papua Barat, tegasnya. Koordinator yang belum mau menyebutkan namanya dalam deklarasi itu mengatakan, mereka secara damai akan menyuarakan aspirasi perjuangan orang Papua Barat. Aspirasi itu berupa mendesak pemerintah Papua Nugini berkomunikasi dengan Indonesia, membahas hak politik penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua di Papua Barat. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Papua Nugini terkait deklarasi dari pemuda Provinsi Dataran Tinggi Selatan tersebut. Tokoh muda NTT ini minta mahasiswa tak terprovokasi isu UPM. Melansir dari Kupang, KN, kaum separatis atau organisasi Papua Merdeka terus melakukan provokasi agar warga asli Papua mau membelot ke kelompoknya untuk berjuang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengibarkan bendera bintang kejora. Berbagai cara digunakan, salah satunya memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kelompoknya dan melancarkan propaganda, karena mereka paham kekuatan internet dapat membuat suatu berita menjadi viral. Organisasi ini mulai melebarkan sayapnya di berbagai daerah, salah satunya di wilayah Provinsi NTT. Tahun 2021 lalu, mereka melaksanakan konferensi taktik Konvertak tingkat kota Kupang untuk memilih ketua dan sekretaris. Menanggapi provokasi ini, salah satu tokoh muda NTT, Emmanuel Boli, dengan tegas meminta mahasiswa Papua yang tengah menuntut ilmu di Provinsi NTT agar tidak mengambil bagian dalam gerakan yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Sebagai aktivitas yang pernah bersuara tentang masalah Papua, saya minta mahasiswa di NTT tidak mengambil bagian dalam gerakan-gerakan itu, tegas Emmanuel Boli kepada wartawan Jumat 28 Januari 2022. Menurut Emmanuel, terhadap isu Papua yang tengah berkembang di tengah masyarakat, mahasiswa diharapkan mampu menjadi kelompok penengah dan mencari jalan keluar untuk selesaikan masalah Papua melalui jalur konstitusional, bukan mengambil bagian dalam kampanye gerakan Papua Merdeka seperti tertulis dalam blogspot Koran Kejora yang berisi tulisan-tulisan propaganda, terang Emmanuel Boli. Ia menjelaskan sebagaimana anak bangsa harusnya mereka membuka ruang-ruang dialog secara terbuka untuk merumuskan rekomendasi kepada pemerintah maupun pihak terkait demi mencari solusi atas permasalahan Papua.
Selain itu, kata dia, pemerintah wajib menggunakan pendekatan kemanusiaan untuk penyelesaian masalah Papua dengan menjamin keselamatan masyarakat sipil Papua maupun pendatang yang tidak terlibat dalam konflik secara berlangsung. Perlu ada sinergi antara pemerintah, mahasiswa, masyarakat adat Papua, DPR, dan pihak terkait dalam menduduki persoalan Papua tanpa adanya pertumpahan darah, ungkapnya. Emmanuel menerangkan, jika masalah Papua tidak diselesaikan, maka akan sangat berdampak bagi kedaulatan NKRI karena ideologi Pancasila terus dipertanyakan. Selain itu, kelompok asal Papua diminta untuk menentukan nasib sendiri. Aktivis dan pegiat anti korupsi ini berharap agar mahasiswa asal Papua di berbagai daerah yang ada di Indonesia harus mampu menjadi bagian penting untuk penyelesaian konflik Papua. Karena seperti masalah hak asasi manusia, diskriminasi ekonomi, politik, sosial budaya di Papua masih terkotak-kotak. Ada mahasiswa yang pro NKRI dan ada yang kontra, pungkasnya.